Persilakan Mbak Nini. Baik, terima kasih Mas Rian. Sore ini kita ketemu lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang bergabung di acara sore ini. Kesempatan ini kita akan bicara sharing tentang menulis pendek. Kalau waktu-waktu lalu kita sudah ngebahas apa aja ya Mas Rian ya? Menulis itu menyenangkan, Ya. kemudian tentang ISBN, Penerbitan. tentang penerbitan, tema, bagaimana mengolah tema. Udah banyak kok Mas Rian, lebih dari 6 deh. Iya, udah banyak. Pentigraf juga sempat kita singgung-singgung itu. Keputus kita karena ya COVID tinggi banget kita. Iya. Lebaran langsung sibuk banyak acara ya. Iya. Kemarin sempat naik tinggi COVID, jadi kita nggak bisa mengudara kembali. Baru kita bisa ketemu lagi. Kita sekarang coba mengulasnya menulis pendek karena banyak teman-teman yang lagi mulai mengawali menulis itu kadang mengeluh menulis tuh harus panjang ya, kayak novel, harus jadi kayak buku. Padahal nggak ada di dunia menulis itu ada juga genre menulis pendek dikenal dengan flash fiction, atau ada juga yang suka mengatakan cerita ini. Makanya sekarang yang lagi ngetrend itu tulis pendek, lebih pendek dari flash fiction itu pentigraf. Kenapa pendek? Karena muatan katanya kalau flash fiction itu ada yang memaksimalkan teorinya 300 kata, ada yang 500 kata. Pokoknya kalau kita ambilnya di range 300-500 word, berarti sudah masuknya ke tulisan flash fiction. Tapi kalau di bawah 220 dan kita mainnya dalam bentuk 3 paragraf, itu udah masuknya pentigraf. Secara garis besarnya kayak gitu. Nanti kalau mau belajar lebih detailnya, kita bisa panggil Mas Adit yang jadi mentornya flash fiction, pentigraf, Omas Pentigraf Asia. Langsung ya, izin share screen ya Mas Rian. Ya, monggo silakan. Nah, ini apa sih flash fiction? Kita coba kupas apa tuh flash fiction. Nah, namanya juga flash, flash kadang flash adalah karya fiksi yang sangat ringkas, lebih pendek dari cerpen atau cerita pendek. Maka flash fiction itu penceritaannya itu hanya sekilas, tidak meluas. Biasanya masalah yang paling krusial yang akan kita tuliskan di situ. Beda kalau dengan cerpen. Kalau cerpen biasanya kita ada memulainya dengan perkenalan, penampilan di tengah kita timbulkan suatu masalah, kemudian masalah memuncak atau kita namakan klimaks, kemudian ada restorasi, turun, kemudian penyelesaian. Kalau di flash fiction ini sama, cuma tidak panjang lebar dalam penulisannya. Nah, biasanya di antara 250 sampai 500 kata sebenarnya. Ini kayaknya mesti direvisi kalau udah 1000 kata itu cerpen masuknya. Walaupun cerpen umum itu ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 3.000 sampai 10.000 kata. Tapi kemarin sempat saya baca yang terakhir kalau flash fiction itu lebih maksimalnya itu bagusnya di 500 kata. Ini saya bikin kayaknya udah agak lama sih Mas Rian. Waktu itu ada yang berpendapat masih 1000 kata, tapi ternyata 1000 kata itu udah masuk ke cerpen. Ya, sudah masuk ke cerpen ya. Jadi ini nanti direvisi, sebenarnya itu udah antara 300 sampai 500 kata itu yang dinamakan flash fiction. Nah, bahkan ada yang menetapkan untuk antologi atau kompetisi itu ketat itu pernah di flash fiction itu 300 kata. Nah, itu. Jadi karena terbatasnya kita hanya menulis dalam 300 kata, biasanya memaksa penulis itu hanya satu fokus masalah, satu adegan, satu konflik, satu setting waktu, dan
tantangan dan resolusi itu disampaikan secara tersirat atau mengambang, tidak mendetail. Jadi kadang dibikin mengambang juga itu ininya, penyelesaiannya, tidak dibikin sedetail cerpen. Intinya sih itulah kalau class fiction. Jadi kita bisa menulisnya lebih agak suka-suka, tapi nggak suka-suka juga sekali karena diharapkan tetap pendek, menarik gitu, dari class fiction. Jadi diharapkan endingnya kira-kira apa itu, sama dengan fiksi atau ada twist ending atau gimana? Diharapkan sih ada endingnya, twist ending ya, atau mengejutkan, atau bisa juga nggak ada ketetapan sih Mas Rian, nggak ada ketetapan harus mengejutkan atau bagaimana. Memang ada yang mengarahkan cerita yang bagus itu twist ending gitu, ceritanya mengejutkan, tapi di class fiction itu kadang saya temuin ngambang, ada yang ngambang. Jadi kita dibikin jadi gimana ya akhirnya ya, jadian atau ini apa orangnya meninggal, masih ada question mark, masih ada pertanyaan. Tapi ada juga yang langsung ini kasih penyelesaian, tapi penyelesaiannya itu mengejutkan. Jadi sah-sah saja gitu ya? Sah aja, atau bahkan kayak cerpen tuh cuma hanya pendek ya sah juga, asalkan tidak lebih dari 300 kata bisa kita katakan class fiction. Tuh. Kalau paragrafnya Mbak Nini bebas ya? Kalau class fiction paragrafnya bebas, nggak terikat. Tapi beda kalau sama pentigraf. Kalau pentigraf kan 3. Susunannya 3 paragraf. Nah, oke, lanjut. Pak ya. Ini unsur dalam cerita dan class fiction juga di dalam cerita terhadap tahapan perkenalan yang tadi kayak saya awali tuh. Kalau cerpen pasti biasanya rapinya ada perkenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Kalau di class fiction tuh nggak terlalu mengenal aturan perkenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian, tapi dia bisa tiba-tiba di awal langsung klimaks gitu, langsung hal yang paling ini dulu, mengagetkan pembaca karena dia ingin menarik pembaca untuk stay baca. Terus ya pasti tadi cut, padat, twist ending. Nah, twist ending tapi bukan harga mati ya. Kalau nanti semuanya twist ending pada susah lagi menulis. Tapi ada yang biasanya class fiction itu dibikin ngambang agar kitanya berpikir sendiri, penasaran, bahkan terkejut dan tertipu dengan endingnya itu, ya itu masih masuk ke twist ending. Terus di class fiction sendiri ini juga ada genrenya. Genrenya dalam class fiction itu apa? Nah, ada genre romance. Jadi cerita pendeknya, class fictionnya itu bercerita tentang romantisme, kisah percintaan yang biasanya dipenuhi dengan fiksi yang puitis dan romantis sehingga menimbulkan suasana heartwarming. Biasanya ceritanya pendek tapi tentang romantis, hati, tentang percintaan. Jadi yang membaca itu kayaknya terasa sesuatu yang membuat dia berbunga-bunga. Nah, atau ada istilahnya sendiri kalau di dalam romance itu ada unsur keseharian. Jadi ceritanya romance tapi ada memasukkan unsur keseharian, itu disebut slice of life. Nah, contohnya kalau ini contoh dalam buku ya, karena belum sempat ini nih Kak Mas Rian mencari contoh-contoh detail fast fashion yang romance. Nanti coba tak cari-cari dari acara-acara easy writing sama Asia, dari buku-buku itu untuk pendalaman lebih lanjut nanti bisa dicarikan nih contoh fast fashion romance. Kalau ini sementara saya share-nya yang contoh tentang romance ya bukunya dulu aja ya. Iya.
Ya mungkin next time kita bisa bikin project yang khusus gitu ya, play fiction romance gitu ya. Keren kayaknya. Betul. Keren. Ya, Kita bikin ntar. kalau yang kemarin dibikin Mas Adit kan tuh masih global ya. Ah. Temanya Jogja, by Pensigraf maupun Fast Factionnya. Tapi kan jadi Jogja secara luas. Ada ternyata nih, barusan tadi tak masuk tuh naskahnya, saya lagi edit. Ada memang ceritanya tentang Jogja, tapi beragam. Ada yang bercerita di situ hubungannya dengan bapaknya, ada yang romantisme di Malioboro. Nah, kalau yang romantisme Malioboro ini yang bisa dimasukkan Fast Fiction tapi genre romance. Terus ada yang bercerita pengalaman horornya di sebuah hotel horor di Jogja. Jadi macam-macam itu. Iya. Masih bisa suatu hari nanti bikin acara lebih mengerucut lagi ya. Betul. Nanti belum dikerjain nih. Masukan bagus tuh Mas Rian. Nanti Mas Rian bisa pegang buat event Mas Rian. Siap. Oke. Jadi ini tentang romantisme, kemudian nah ini tentang fantasi juga. Kita bisa menulis fast fiction tapi dunianya fantasi, yaitu yang mengandung supernatural, sihir. Kayak kemarin tuh ada yang kirim contoh tentang sihir. Iya. Yang naskah di grup itu kan pendek tuh. Itu udah masuk fast fiction itu. Fast fiction ya. Siapa Cerita Mbak Adisa bukan tuh? yang kirim tentang sihir Bukan ya? kemarin di grup. Bukan ya. Nah, itu udah dikategorikan fast fiction tapi genrenya tentang fantasi. Nah, contohnya tuh aliran ini kayak J.K. Rowling, Lord of the Ring. Kalau dalam bukunya itu, kalau dalam wujud buku ya ini yang banyak J.K. Rowling tuh Harry Potter, Lord of the Ring yang punya J.R.R. Tolkien ya. Tuh. Oke, tadi udah romantis, fantasi, kemudian ada genre horor. Kalau sihir tadi maksudnya di sini fantasi ya. Kalau horor ini lebih ke kayak pembunuh teror gitu. Kan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib atau supernatural, plotnya dibangun sedemikian rupa sehingga mampu memberikan rasa ngeri pada pembaca atau penonton. Horor berisi tentang makhluk-makhluk halus yang suka meneror, tapi bisa juga berisi tentang pembunuhan berantai yang memberikan kesan ngeri. Namun perlu diingat bahwa cerita yang memiliki setan di dalamnya belum tentu termasuk dalam genre horor. Sebuah cerita hanya bisa dikatakan horor apabila mampu memberikan kesan yang ngeri dan teror bagi pembaca. Jadi kayak bukunya Risa Saraswati, Gerbang Dialog Danur, ini termasuk dalam genre horor. Terus pembunuhan berantai yang mengerikan, yang bikin ngeri dan ketegangan juga bisa dikatakan genrenya horor. Jadi ya macam-macam fast fiction ya. Ada tadi romantis, terus fantasi, horor, dan apalagi di alirannya. Tenlit itu biasanya kalau anak yang SMA, remaja, SMP, SMA tuh bikin tulisan pendek-pendek tentang cinta monyet, cinta pertama, persahabatan, atau tentang mengejar cita-cita, persaingan yang berhubungan dengan problematika remaja. Itu genrenya tenlit namanya. Kalau di sini contohnya novel versi Sherlock. Ini novel saya sudah lama nih, bercerita tentang anak remaja anak persahabatan dari SD, remaja hingga kuliah sih ini. Versi Sherlock. Boleh cerita sedikit. Jadi kalau ini belum sempat saya bikin tulisan. Jadi dari novel ditulis pendeknya sih ada. Jadi kalau novel ini jadi ceritanya pasti dari awal, dari kecilnya mereka dua tokoh cewek-cewek, lupa namanya, anggap aja namanya Gadis sama Ayu.
dari kecil mereka tuh bersatu karena kalau gadis itu orang kaya, Ayu itu eh, gadis bayi miskin yang dibawa seorang pembantu. Akhirnya pembantu itu karena nggak punya rumah, akhirnya tempat tinggal di tempatnya si gadis. Jadi mereka tuh bayi masih kecil udah bersahabat, satu anaknya pembantu, satu anaknya tuan rumah. Mereka tumbuh remaja bareng di suatu titik, menyukai satu cowok yang sama. Nah disitulah timbul konflik gitu. Ada saya bikin lebih pendek sih plus fictionnya. Nanti kapan-kapan tak cari dulu, udah lama soalnya. Tapi ini cerita Itu isinya plus fiction ya. Masuknya ke genre teen lit. Kemudian ada genre lagi clip. Clip itu tentang wanita-wanita modern. Jadi sekarang ada cerita ini kan apa sih, genre metropolis, buku novel-novel metropolis. Nah, gitu ya. Itu masuknya genre bukunya itu chick clip, berita tentang wanita-wanita modern berumur 20-30, biasanya wanita-wanita yang baru lulus kuliah, mulai berkarir, terus ketemu di usia matang itu problemanya dalam kita antara pekerjaan, calon suami, nah terus juga kemandirian. Nah, jadi biasanya itu modern umur 20-30, topiknya lajang, cerdas, mandiri, fashionable, punya karir bagus, dengan problematika yang sering dihadapi wanita modern dengan sedikit bumbu romans. Setting biasanya kantor, kafe, restoran. Nah, ini kalau dalam novel yang pernah saya buat, ini dalam sebuah konsep. Ini cerita tentang kehidupan metropolis. Jadi di sini ceritanya anak dari kampung masuk ke kota Jakarta dengan agak tercengang-cengang dengan pergaulan, dengan sosial masyarakatnya yang berbeda. Kalau waktu dia hidupnya di Jogja, orangnya di kosannya saling ramah ya. Kalau di Jakarta udah dunianya kerja, kos itu antar kamar pun kadang nggak sempat saling sapa, bahkan nggak kenal. Problemanya kehidupan wanita baru bekerja, lagi merintis karir, ketemu dengan berbagai teman-teman yang baru dari berbagai daerah ya kalau di sini mandiri semua gitu. Sama juga kebebasan teman ya, di kalau kita masih di daerah, di kamu kan kadang antara cowok cewek kekok ya, kalau ternyata kalau udah di sini wah rame gitu ya sempat tengah-tengah gitu. Terus pada suatu yang uniknya dari cerita, kenapa judulnya dalam sebuah kloset, di kloset ini ada di sebuah kloset yang under construction. Jadi kloset itu kan kalau lagi diperbaiki pasti di depannya tulisin under construction. Nah ceritanya cewek ini namanya Marina itu kalau ke kantor dia selalu datangnya pagi. Kalau pagi kan cewek pasti ke toilet kan, dandan segala macam, udah khasnya kehidupan metropolitan. Kalau ke kantor nih, datang dari rumah belum sempat dandan, masih cepet tergesa-gesa biar nggak kena macet, sampai kantor toilet lah yang dituju. Seperti juga Marina ini ke toilet, kalau dia selalu menemukan ada satu toilet di pojok under construction, tapi kalau sudah siang itu udah enggak bisa dipakai. Nah karena dia selalu berangkatnya pagi, belum ada siapa-siapa, dia tuh suka hobi baca, dia nongkrong tuh di dalam toilet itu. Nah under constructionnya dia biarin aja. Jadi ketika dia asik baca, udah mulai banyak kerumunan teman-teman kantornya masuk. Nah namanya toilet itu jadi sumber posting ternyata di situ kan. Jadi dia di dalam toilet selain baca didengarin berbagai gosip, termasuk gosip-gosipnya dia dan dianya sendiri dan orang lain. Dan tanpa orang lain tahu kalau di dalam proses itu yang berlabel under construction itu ada orang di situ, karena orang lain beranggapan pasti itu toilet rusak.
Tuh. Nah, itu bisa dijadikan kalau di cerita pendek bisa jadi apa ya latar yang menarik dan dibikin twist ending yang menarik juga nih. Tapi saya belum sempat sih Pak Rian kalau yang dalam sebuah closet ini saya bikin flash fiction belum. Jadi novel dalam sebuah closet ini berdasarkan dari sebuah cerpen yang dijadikan novel akhirnya. Oke, ini genre ciclit ya, jadi bisa menulis cerita pendek dengan tokoh wanita dewasa yang banyak menghadapi berbagai masalah kantor, terus sedikit bumbu roman, settingnya biasanya di kantor, di kafe. Nah, kemudian ada genre songlit. Songlit itu adaptasi dari lagu. Jadi lagu itu kadang suka dijadikan ini juga materi atau tema buat penulisan. Nah, isi cerita diadaptasi dari lagu, memadukan isi liriknya dengan imajinasi penulis. Ada itu Ruang Rindunya Leto, itu pernah dijadikan buat tema menulis. Kemudian kalau saya sendiri nih novel yang pertama banget nih Mas Rian yang saya bilang ayo kapan-kapan kita bedah novel yang pertama aja deh, tapi belum sempat Mas Rian soalnya belum punya novelnya ya. Belum. boleh nanti sengaja kita undang teman-teman kita gabung. Kita kapan-kapan bedah novel. Ini juga ini saya ini terimajinasi sebuah lagu. Ini lagunya Savage Garden. I know I love you before I met you. Jadi jadi ceritanya saya menyukai seseorang itu dari saya malah belum mengenal orang tersebut. Ceritanya cinta banget deh, cinta mati. Jadi di sini tuh perjuangan seorang pemuda yang mengejar seorang wanita sampai benar-benar akhirnya dia kan dia sakit, si wanita itu mengalami kebutaan dan cowok itu sebelum matinya itu mendonorkan matanya buat wanita tersebut. Ya, itulah cerita romans. Termasuknya ini perpaduan berarti nih romans sama songlit kalau mau dianalisis ceritanya dari buku ini. Tapi ini juga saya belum bikin flash fictionnya karena emang belum sempat kasih pendek-pendek tentang ini ya. Cuma saya punya contoh flash fiction tentang apa ya, bisa disebut itu romance. Nanti coba saya share deh, enggak ya? Oh, saya share di grup aja ya, Mas Rian ya? Ya, boleh. Soalnya karena bentuknya JPEG, bisa sih di sini, tapi share kali. Nah, ada sendiri yang adult. Kalau yang adult itu hampir mirip dengan Tenlit, hanya berbeda pada target umurnya. Yang adult melibatkan usia selepas SMA dengan cerita cinta yang lebih dalam dan intens. Kalau Tenlit kan tadi SMP SMA ya, Mas Rian. Kalau yang adult ini cintanya itu di perkuliahan. Masa mulai menjelang dewasa perkuliahan ini. Jadi tokohnya itu dan masalah-masalahnya itu udah lebih kompleks dari anak SMP SMA, cintanya udah lebih matang ya. Ini namanya kalau kita bikin flash fictionnya genrenya yang adult. Oke, itu sih kayaknya udah genre itu kita ada beberapa tadi dari pertama romance, fantasi, kemudian horor, terus ada di trailer kelewat. Trailer itu berbeda dengan horor. Kalau trailer itu aspek ketegangannya berhubungan dengan hal-hal nyata, kejadian sehari-hari kayak psikopat, terorisme, kriminalitas dan bencana alam. Ini lebih ke trailer.
horor kan tadi hantu-hantu ya, lebih ke hantu, makhluk-makhluk halus yang suka meneror. Tapi bisa juga ada kasus pembunuhan ya, tapi kalau pembunuhan berarti lebih pasnya ke sini sih genre thriller, karena horor ini aspeknya terorisme, psikopat, kriminalitas, bencana alam. Ada genre trailer, kemudian tadi Manlit, kemudian yang Metropolis, The Tweet, kemudian ada Songlit yang berdasarkan lagu, dan Edal dewasa muda, anak-anak kuliah jelang lulus, itu juga problemanya macam-macam. Nah, sekarang stepnya nih, step membuat fast fashion biasanya awali dengan konflik. Ada yang mengawali dengan konflik, tapi maksudnya ini hanya tips sih ya Mas Rian. Ada juga yang nggak langsung konflik, sedikit perkenalan biasa aja. Kemudian dialognya efektif, nggak terlalu banyak dialog, pendek, padat, mengarah pada alur cerita. Karena selain maksudnya nggak molor-molor, nggak efektif. Kemudian kuota dialog jangan terlalu panjang dan bertele-tele karena akan mengaburkan cerita. Kemudian tadi apa? Pedang bermata dua. Jadi ini adalah maksudnya itu seperti diksi itu bisa menarik tapi juga tidak, atau sebaliknya. Jadi diksi itu bisa membuat cerita lebih tampak menarik, cantik, tapi malah sebaliknya memperburuk, atau kadang ada terlalu yang kalau kita nggak pas diksinya malah kesannya jadi terlalu over atau lebay. Jadi harus pastikan pemakaian diksinya yang tepat dan penempatannya yang tepat. Jadi biasanya ya itu, pas kita review lagi kita coba utak-atik lagi penempatan kata-katanya, diksinya yang tepat, apakah pas dengan cerita yang memang ingin kita sampaikan, atau malah nggak perlu nih diksi ini kayaknya terlalu hyperbola malah. Terus temukan ending yang jelas atau menggantung. Jadi ada bisa twist ending yang si Amik itu katanya twist ending yang bikin orang kalau nggak bikin orang maunya bereaksi atau bikin orang bengong, itu udah bisa disebut twist ending. Entah itu ending yang jelas atau menggantung, pastikan ending itu bisa mengesankan pembaca, ataupun kalau ending itu menggantung setidaknya orang jadi terdiam, berpikir dulu. Itu juga bisa dimasukkan ke twist ending. Kemudian yang kelima, tipsnya ini simpan beberapa waktu, bisa hitungan menit, jam, bahkan hari, lalu baca ulang. Pada saat proses membaca ulang ini mungkin saja kalian menemukan plot hole atau keselipan QB atau typo-nya. Maksudnya yaitu tadi, coba kita reread lagi, kita coba baca lagi. Karena pendek kan kita sebenarnya bisa lebih cermat nih penempatan katanya di mana. Atau kalau yang terlalu panjang kita coret lagi, kita coba ringkas lagi biar ke konsep benar-benar ngirit kata dan benar-benar pemilihan kata di flash fiction itu. Terus berlatih, ya pasti terus berlatih, usahakan nulis pendek nanti terbiasa juga. Ini referensinya. Nah, ini beberapa kumpulan flash fiction, buku-buku. Jadi saya juga dulu ini pengejar ikut flash fiction, Mas Rian. Dari berbagai dulu sering ikut di nulis buku, suka ada acara flash fiction. Paling banyak nih mereka temanya pendek-pendek, Tepana, Salah, Love. Ini saya ikut di acara komunitas nulis buku dulu, nulis flash fiction. Kemudian kayak ini sih promosi saja biar teman-teman semangat bikin novel yang ada di Gramedia. Nah, ini
novel-novel self publishing juga. Jadi selain di Gramedia, saya kadang juga mencoba beberapa naskah diterbitkan sendiri. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini novel-novel yang digital di Gramedia. Ini juga, ini juga. Nah, ya itu. Ini di Asia, penerbit Asia kita juga bergerak menerima berbagai naskah dari bermacam genre, baik novel, baik fiksi maupun non fiksi, dan ini buku-buku yang diterbitkan. Dan kok lama ya munculnya. Nah, diterbitkan Asia. Ini bestsellernya Asia. Ini ada tulisannya bukunya Mbak Indah Dari. Mbak Indah Dari udah ada 5 buku di kita terbit. Ini bukunya Mas Arista yang menjadi pelajar motivator di isi writing juga. Ada teman di isi writing Asian. Mas Arista ya? Ya, Mas Arista ini juga continue sih, dia cetak 50 habis, cetak lagi kayak gitu. Makanya dia buat acaranya dia kan, di acaranya beliau kalau ada ya contoh-contoh buah aja sih. Ya. Nah, deh saya ulang ke atas aja. Jadi itu tadi fast fiction itu intinya tulisannya pendek di antara 300 sampai 500, terserah mau genrenya apa. Terus tadi ada bermacam-macam genre. Memang kalau sukanya nulis yang rada-rada merinding, tadi bisa masuk ke horor ya. Yang kayak yang sihir tadi fantasi maksudnya. Ya. Dan awalnya mulai menulis bisa langsung ke konflik. Kalau memang sih khasnya fast fiction tuh langsung konflik bahkan ketegangan terus. Tapi kalau memang kita belum sampai yang atau gak suka bergaya kayak gitu, ya udah maksudnya sebisa kita mau ngentarain apa dulu di awal paragraf, mungkin konfliknya di tengah, kemudian kita bikin ending dengan catatan ya itu aja, woodnya itu maksimal di 300 atau 500. Itu Mas Rian. Ya. Hanya yang bisa saya share. Kita tutup dulu ya. Ya, banyak. Jadi itu ya teman-teman, kita sudah dengarkan sama-sama Mbak Neni Makmun soal bagaimana kita menulis play fiction, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau.